Apakah Bung Rocky biar saja itu bagian dari imajinasi? Mau di SKB kan soal begituan, ratusan orang melakukan itu dan dia akan oke, saya pura-pura bergumam Indonesia, tapi dia di kepalanya kan nggak begitu. Begitu SKB tidak untuk melarang kepala loh, bukan untuk melarang kepala loh. Tindakan Anda menyanyi dan tindakan Anda tidak menyanyi di depan umum itu punya implikasi politik. Ketika Anda seorang menjadi pegawai negeri, ASN dan kemudian BUMN, dan Anda saat terbuka demonstratif mengatakan, aku nggak peduli yang lain hormat pada bendera merah putih, aku tidak. Itu kan tindakan secara demonstratif menunjukkan aku menghina negara. Itu yang nggak boleh. Bahwa aku nggak suka merah putih di dalam hati, itu nggak bisa. Itu jam kantor, itu kan kantor. Jam kantor, berarti boleh? Boleh. Itu jam kantor. Jam kantor boleh? Kalau jam kantor boleh? Kenapa lu boleh berkali-kali? Itu iya makanya. Kan Bung Rocky berkali-kali mengatakan di luar jam kantor. Ini di dalam jam kantor. Saya terangkan fondasi berpikirnya. Dia merasa benar sendiri. Tapi dijawab dulu, jam kantor boleh nggak hormat? Kan jam kantor terikat dengan etika kantor. Kan? Berarti tidak boleh? Bukan nggak boleh. Dia boleh nggak begitu. Besok dia bilang, oke, saya pura-pura nyanyi Indonesia Raya, tapi pikirannya enggak. Dia bisa berbohong juga kok. Oh, gak ada masalah? Gak ada masalah. Even gak ada masalah. Ya, gak ada masalah. Negara gak ada masalah. Kenapa Anda mengharapkan negara totaliter sehingga kemudian bisa mengatur berbohong? Negara, sekarang saya terangkan. Negara ada sebuah struktur ini produk sebagian kebohongan. Ya udah gak apa-apa, tapi kebohongan untuk menciptakan common good. Oke, saya terangkan akibat buruk dari jalan pikiran Budiman. Saya terangkan pelan-pelan ya. 1000 orang di satu departemen berbohong sama-sama tuh. Gak ada masalah. Karena dia ditekan dia berbohong. Seolah-olah dia hormat Pancasila padahal di dalamnya enggak. Terus pemimpinnya bilang evaluasinya bagus semua. Padahal bohongnya itu 2 menit kemudian itu bisa menghasilkan violence. What do you expect dari sebuah organisasi analog, organisasi kasat mata untuk masuk pada wilayah kebohongan tiap individu? Kenapa Anda mengharapkan jadi totaliter negara? Negara ada sebuah keputusan administratif politik. Negara ada sebuah organisasi politik. Ya, betul. Tindakan Bung Rocky langsung 1000. dan tindakan politik. Seolah-olah semuanya itu menolak. Saya kita kasih contoh satu kan. Mencegah yang satu ini menjadi 1000. Betul. Dan yang 1000 itu tahu bahwa kalau yang satu bisa berbohong, kita berbohong semua rame-rame yuk. Ya belum tentu juga. Gini nih, Nggak bisa juga dikatakan kenapa Anda sangat Orwellian? Gini ya. Kenapa Anda sangat Orwellian dalam melihat itu? Kalau itu jadi konyol, ngapain di SKB-kan? Oke, poinnya Bung Rocky itu hanya karena SKB-nya kan? Tetapi bahaya radikalisme itu tapi ada argumentasinya melampaui SKB, argumentasinya punya keinginan implisit untuk menciptakan Orwellian state. Memang, karena ini mengalir pada Orwellian state. Anda bilang tadi, itu administratif sebuah organisasi negara kok, birokrasi. Bukan nelusur warga negara. Budiman bilang begini nih, ini ada orang yang membenarkan diri sendiri tuh, menyalahkan orang terus itu. Apa yang salah dengan menyalahkan orang? Setiap hari gue salahin Budiman itu. Terus jadi radikal gue. Mengkafirkan orang. Tapi mengkafirkan orang ya. Mengkafirkan orang. Kamu menyalahkan aku tidak pernah punya presiden sejarah terjadi pembunuhan. Tapi kalau kamu mengkafirkan orang bisa dibunuh. Itu punya sejarah historis bisa dibunuh. Atau kamu menyerang rasku, kamu menyerang etnisku, pernah punya sejarah pembunuhan. Tapi kamu mengkritikku, menyalahkan aku terus, tidak pernah ada presiden pembunuhan. Jadi berbeda. Apakah itu dibiarkan saja gitu loh Bung Rocky? Apakah kita diam saja? Konteks tadi yang di Jerman. Pertanyaan saya, ada di KUHP enggak tuh? Apanya? Yang mana? Segala macam itu. Yang mengakibatkan kematian orang tuh. Ya ada KUHP, itu SKB. Makanya KUHP itu yang harus ditata ulang. Gitu. Jadi tidak menyelesaikan masalah sepotong-potong. Clear. Pasti tidak salah, masalah tidak selesai. Masalah tidak selesai, pasti. Masalah tidak selesai, sebagaimana kita tidak bisa menyelesaikan. Saya menangkap maksudnya Bung Rocky, bahwa kalau mengkafir-kafirkan orang, mengajak dia kelompok minoritas untuk dilakukan kekerasan, ancaman pembunuhan, Anda sepakat bahwa itu tidak benar. Dan itu cukup melalui KUHP. Bukan saya bilang tidak benar, KUHP melarang itu. Itu sama dengan di kampus itu ada tulisan dilarang membawa pistol. Nggak perlu ditempel di kampus, KUHP larang itu. Itu rektor bego yang terus bilang membawa pistol. Tanya apa ya? Gini, KUHP, produk undang-undang itu selalu dilahirkan dengan asumsi setiap warga negara, bahkan seorang baru akil balik pun diasumsikan tahu produk itu, right? Betul. Ya, sehingga orang bisa dihukum oleh pasal yang dia tidak sadar bahwa pasal itu ada. Yang right? pernah baca. Tidak pernah baca, tapi asumsinya ada. Nah, adanya aturan sifatnya partikular, ada aturan yang sifatnya lokalistis, sektoral segala macam.
itu adalah bagian, oke, aku tidak bisa 24 jam sadar bahwa aku hidup di sebuah negara yang diatur oleh sebuah undang-undang yang mengatur setiap orang. Tapi aku cukup sadar untuk tiap hari 8 jam aku menjadi bagian dari mahasiswa di kampus itu. Tapi aku SKB cukup ini justru memproblematisasi. Coba, apa problem dari SKB ini, Bung Kunto? Iya, satu definisi yang tidak jelas. Kemudian ada pelaporan dan resiko pelaporan. Yang ketiga adalah kalau semua yang kita anggap radikal itu sembunyi dan akhirnya tidak keluar grievance-nya di sosial media, ya kita tinggal menunggu meledaknya di real world gitu. Di dunia real, dan itu justru lebih bahaya. Kembali lagi, kita kan tema besarnya adalah gebrakan menteri ya. Itu cara berpikir menteri ini memang harus ditata ulang ini ya. Jadi ketika Ini apa gebrakan apa geblekan? Nah, ketika menteri agama itu dia mau menyelesaikan masalah radikalisme ini, beliau justru harus pelan-pelan masuk dan diterima oleh berbagai kalangan, termasuk yang kelompok radikal. Oke. Dengan cara seperti itu bisa menyampaikan dalam tanda kutip dakwah ya, katakanlah Islam yang moderat, tapi dengan cara ya cingkrang dilarang, cadar, semuanya ancang-ancang, termasuk organisasi yang sebetulnya menjadi stakeholder beliau harus digandeng. Itu kan selama ini tidak menerima beliau begitu. Yaitu? Nah, NU Nahdlatul Ulama. Nah, ada acara Hari Santri, NU tidak mengundang beliau. Oke. Nah, bagaimana ini kan? Jadi justru harusnya merangkul, bukan memukul. Yang sudah dilakukan berkali-kali ada memukul. Yang dibutuhkan adalah merangkul. Itu yang kurang dari kabinet baru sekarang ini. Apakah Bung Rocky biar saja itu bagian dari imajinasi? Mau di SKB kan soal begituan, ratusan orang melakukan itu dan dia akan oke, saya pura-pura bergumam Indonesia. Tapi dia di kepalanya kan nggak begitu. Begitu, SKB tidak untuk melarang kepala loh, bukan untuk melarang kepala loh. Oke, tindakan Anda menyanyi dan tindakan Anda tidak menyanyi di depan umum itu punya implikasi politik. Ketika Anda seorang menjadi pegawai negeri, ASN dan kemudian BUMN, dan ada saat terbuka demonstratif mengatakan, aku nggak peduli yang lain harus pada bendera merah putih. Aku tidak. Itu kan tindakan secara demonstratif menunjukkan apa menghina negara. Itu yang nggak boleh. Bahwa aku nggak suka merah putih di dalam hati, itu nggak bisa. Itu jam kantor, itu jam kantor. Jam kantor, berarti boleh? Kan? Boleh. Itu jam kantor boleh? Kalau jam kantor boleh? Kenapa lu boleh berkali-kali? Loh iya makanya, kan Bung Rocky berkali-kali Kan ini semua mengatakan di luar jam terangkan kantor, itu. ini Gini di ya. dalam jam kantor. Saya terangkan Iya. fondasi berpikirnya. Iya. Dia merasa benar Tapi dijawab sendiri. dulu, jam kantor boleh nggak hormat? Kan jam kantor terikat dengan etika kantor kan? Berarti tidak boleh? Bukan nggak boleh. Dia boleh nggak begitu. Besok dia bilang, oke, saya pura-pura nyanyi Indonesia Raya, tapi pikirannya enggak. Dia bisa berbohong juga kok. Oh, gak ada masalah. Gak ada masalah. Even gak ada masalah. Ya, gak ada masalah. Negara Gak ada tidak. masalah. Kenapa Anda mengharapkan negara totaliter sehingga kemudian bisa mengatur berbohong? Negara, Sekarang saya terangkan. negara ada sebuah strukturnya produk Oke. sebagian kebohongan. Ya udah nggak apa-apa. Tapi ada kebohongan untuk menciptakan common good. Oke, saya Ya kan? terangkan akibat buruk dari jalan pikiran Budiman. Saya terangkan pelan-pelan ya. 1000 orang di satu departemen berbohong sama-sama tuh. Gak ada masalah. Karena dia ditekan dia berbohong. Seolah-olah dia hormat Pancasila padahal di dalamnya enggak. Terus pemimpinnya bilang evaluasinya bagus semua. Padahal bohongnya itu 2 menit kemudian itu bisa menghasilkan violence. What do you expect dari sebuah organisasi analog, organisasi kasat mata untuk masuk pada wilayah kebohongan tiap individu? Oke, Kenapa Anda mengharapkan jadi totaliter negara? Negara ada sebuah Loh, ini lagi keputusan diomongin administratif 1 bukan politik. 1000. Negara ada sebuah organisasi politik. Betul. Tindakan Bung Rocky langsung administrasi 1000. dan tindakan politik. Seolah-olah itu semuanya untuk itu iya. menolak. Iya. Iya, Nggak bisa. kan kita kasih contoh satu kan, mencegah yang satu ini menjadi 1000. 1000, betul, itu betul. Iya. Iya, Nah yang betul. 1000 itu tahu bahwa kalau yang satu bisa berbohong, kita berbohong semua rame-rame yuk. Ya belum tentu juga. Gini nih, Nggak oke. bisa juga Kenapa dikatakan Anda dari satu kenapa Anda 1000 sangat bisa Orwellian? berbohong. Gini ya. Kenapa Anda sangat Orwellian dalam melihat Justru itu? itu. Iya. Kalau itu jadi konyol ngapain di SKB-kan? Oke, Kan poinnya Bung Rocky itu hanya karena SKB-nya kan. Iya. Gini, Tetapi bahaya radikalisme itu Tapi ada argumentasinya aturan. melampaui SKB, argumentasinya punya keinginan implisit untuk menciptakan Orwellian state. Memang karena ini Meneliti mengalir setiap pada otak Orwellian orang. state. Anda bilang tadi, Itu administratif Ini nih. sebuah organisasi negara kok, birokrasi. Nah, coba kok. dibaca. ini nih. Bukan nelusur Gini, warga negara, Budiman bukan. bilang begini nih. Ini ada orang yang membenarkan diri sendiri tuh, menyalahkan orang terus itu. Apa yang salah dengan menyalahkan orang? Setiap hari gue salahin Budiman itu. Terus
jadi radikal gua. Enggak, mengkafirkan orang. Tapi mengkafirkan orang ya. Mengkafirkan orang. Kamu menyalahkan aku tidak pernah punya presiden sejarah terjadi pembunuhan. Tapi kalau kamu mengkafirkan orang bisa dibunuh. Itu punya sejarah implikasinya historis bisa pada dibunuh. dibunuh. Atau kamu menyerang rasku, kamu menyerang etnisku, pernah punya sejarah pembunuhan. Tapi kamu mengkritikku, menyalahkan aku terus tidak pernah ada presiden pembunuhan. Jadi beda-beda. Apakah itu dibiarkan saja gitu loh, Bung Rocky? Apakah kita diam saja? Konteks tadi yang di Jerman. Pertanyaan saya, ada di KUHP enggak tuh? Apanya? Yang mana? Segala macam itu. Yang mengakibatkan kematian orang tuh. Ya ada KUHP, itu SKBS makanya KUHP itu yang harus ditata ulang. Gitu. Nah, jadi tidak menyelesaikan masalah sepotong-potong. Clear. Pasti tidak salah, masalah tidak selesai. Masalah tidak selesai, pasti. Masalah tidak selesai, sebagaimana kita tidak bisa menyelesaikan. Saya menangkap maksudnya Bung Rocky bahwa kalau mengkafir-kafirkan orang, mengajak dia kelompok minoritas untuk dilakukan kekerasan, ancaman pembunuhan, Anda sepakat bahwa itu tidak benar dan itu cukup melalui KUHP. Bukan saya bilang tidak benar, KUHP melarang itu. Oke. Itu sama dengan di kampus itu ada tulisan dilarang membawa pistol. Enggak perlu ditempel di kampus, KUHP larang itu. Itu rektor bego yang tulis dilarang membawa pistol. Tanya apa ya? Gini, KUHP, produk undang-undang itu selalu dilahirkan dengan asumsi setiap warga negara, bahkan seorang baru akil balik pun diasumsikan tahu produk itu, right? Betul. Ya, sehingga orang bisa dihukum oleh pasal yang dia tidak sadar bahwa pasal itu ada, Yang right? pernah baca, Tidak pernah baca, tapi asumsinya ada. Nah, adanya aturan sifatnya partikular, ada aturan yang sifatnya lokalistis, sektoral segala macam, itu adalah bagian aku tidak bisa 24 jam sadar bahwa aku hidup di sebuah negara yang diatur oleh sebuah undang-undang yang mengatur setiap orang. Tapi aku cukup sadar untuk tiap hari 8 jam aku menjadi bagian dari mahasiswa di kampus itu. Tapi aku SKB cukup ini justru memproblematisasi. Coba, apa problem dari SKB ini, Bung Kunto? Iya, satu definisi yang tidak jelas. Kemudian ada pelaporan dan resiko pelaporan. Yang ketiga adalah kalau semua yang kita anggap radikal itu sembunyi dan akhirnya tidak keluar grievance-nya di sosial media, ya kita tinggal menunggu meledaknya di real world gitu, di dunia real, dan itu justru lebih bahaya. Saya kembali lagi, kita kan tema besarnya adalah gebrakan menteri ya. Ini cara berpikir menteri ini memang harus ditata ulang ini ya. Jadi ketika ini apa gebrakan apa geblekan? Nah, ketika menteri agama itu dia mau menyelesaikan masalah radikalisme ini, beliau justru harus pelan-pelan masuk dan diterima oleh berbagai kalangan, termasuk yang kelompok radikal. Dengan cara seperti itu bisa menyampaikan dalam tanda kutip dakwah ya, katakanlah Islam yang moderat, tapi dengan cara ya cingkrang dilarang, cadar, semuanya ancang-ancang, termasuk organisasi yang sebetulnya menjadi stakeholder beliau harus digandeng. Itu kan selama ini tidak menerima beliau begitu. Yaitu? Nah, NU Nahdlatul Ulama. Nah, ada acara Hari Santri, NU tidak mengundang beliau. Nah, bagaimana ini kan? Jadi justru harusnya merangkul, bukan memukul. Yang sudah dilakukan berkali-kali ada memukul. Yang dibutuhkan adalah merangkul. Itu yang kurang dari kabinet baru sekarang ini.